Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembelajaran berdiferensiasi. Salawat berserta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tambang, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Bidang, Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati tata usaha SMP Negeri 8 Tambang. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan mendengarkan bagaimana proses dari pembelajaran terdiferensiasi yang khususnya kita laksanakan di SMP Negeri 8 Tambang. Maka dari itu, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Tambang, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Bidang Kurikulum, yakni kepada Ibu Dirgansari Subagya SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali tentunya marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beriring salam tak ubah pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili kepala sekolah sebagai wakil bidang kurikulum. Tentunya sangat bangga sekali kepada Pak Dekdi yang merupakan salah satu kandidat guru penggerak dari SMP Negeri 8 Tambang. Dan hari ini Pak Dekdi akan menyampaikan pengimbasan kepada kita semua mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya harapkan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dekdi ini dapat kita terapkan bersama. Jadi dapat kita amalkan dalam kegiatan proses pembelajaran kita di sekolah, terutama di kelas yang akan kita ajarkan nanti. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dirgansari Subagya SPD yang telah memberikan sepatah kata dan kata sambutan untuk kami semua. Acara yang berikutnya yaitu penyampaian konsep dasar dan materi tentang proses pembelajaran terdiferensiasi yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Dekdi SPD selaku wakil kepala sekolah juga dan guru penggerak di SMP Negeri 8 Tambang. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahum fahum la yubsirun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukurlah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat karunia Beliau. Sangat luar biasa pada pagi hari ini kita direndahkan diri kita, direndahkan hati kita sehingga tidak ada rasa ego dalam diri kita, sehingga kita bisa menyatukan diri dengan teman-teman kita yang lain dalam kolaborasi pengibasan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin saja Bapak Ibu mendengar sudah sering tahu, juga mungkin sudah ada yang tahu seperti Pak Irfan ya. Pembelajaran diferensiasi ini bagi saya, pembelajaran diferensiasi ini pernah mendengar, tapi untuk pengetahuan materinya barulah selama guru penggerak ini. Begitupun saya rasa saya juga tidak sempurna. Tentu saya di sini sekali lagi saya ambil kalimat adalah saya ini hanyalah belajar dan belajar. Tidak ada kata-kata saya sudah penuh kantong saya, begitu juga mungkin toples saya sudah penuh. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi saat ini saya masih belajar. Tentu banyak kekurangan-kekurangan, pemahaman yang tidak Bapak Ibu harapkan, seperti instruktur yang mungkin Bapak Ibu belajar di luar terpuaskan. Tentu kita di sini tidak bisa memuaskan. Tapi sekali lagi saya berusaha apa yang ada dalam kantong saya, apa yang ada dalam pikiran saya akan saya sampaikan semampu saya. Selalu beri salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berselawat ke beliau. Mudah-mudahan beliau di masa nanti kita mendapat syafaat dan bantuan dari beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya masuk kepada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah yang menggerakkan hati Bapak Ibu, yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu dalam pekerjaan saya sekarang ini. Mudah-mudahan mendapat hal-hal baik Bapak Ibu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini ada pembelajaran berdiferensiasi namanya. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Di sana kita ada pembelajaran KTSP. Dulu kita juga sudah mengenal kurikulumnya, sudah mengenal juga RPP-nya. Setelah itu diganti dengan kurikulum K13. RPP-nya juga berganti. Kita sudah mengenal pendekatan saintifik, model pembelajaran program basic learning dan lain sebagainya, itu ada di dalam RPP itu sendiri. Begitu juga dengan karakter-karakter yang diharapkan di dalamnya, ada mandiri dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini hampir sama. Ada lagi yang disebut dengan RPP berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan saya jelaskan sebisa saya. Di sini ada setiap tingkatan RPP itu tujuan pembelajaran di sana, target pembelajarannya yang untuk diangkat itu pasti berbeda-beda. Jadi sudut pandang orang yang menciptakan seperti ini tentu ada penggalian-penggalian ilmu-ilmu yang diharapkan muncul dari RPP itu sendiri. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin saya baru mendengar pertama sekali, baru tadi semalam pulang dari Raja Santai itu saya di Google dapat lagi ilmu baru, yaitu RPP pembelajaran sosial dan emosional.
Nah, jadi nanti ada FPP itu. Jadi ada yang berbentuk mulai dari diri dan lain sebagainya. Nah, inilah tingkatan FPP kita yang Bapak Ibu tahu. Pertama adalah berkaitan dengan KTSP, yang kedua berkaitan dengan K13, yang berikut adalah berkaitan berdiferensiasi, berikut adalah RPP pembelajaran sosial dan emosional. Jadi itu tingkatan FPP Bapak Ibu. Ya kalau untuk KTSP dan K13 alhamdulillah kita sudah di luar semua kan. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka, itu FPP tidak berbeda lagi. Nah sekarang untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah pendekatan pembelajarannya itu dengan menggali minat bakat anak di kelas. Nah, jadi kalau selama ini kita belajar menggunakan RPP yang sudah ada, itu kita menyamaratakan kemampuan anak. Contoh sekarang belajar bahasa Indonesia, misalnya puisi dalam kelas. Jadi kita itu tidak kita pikirkan ini anak ini pintar, ini anak ini bodoh, ini anak ini kemampuannya menengah atau tidak. Kita tidak pikirkan itu. Yang penting saya ajarkan mampu tidak mampu anak akan kita nilai. Pembelajaran berdiferensiasi Ibu ada sedikit perbedaannya. Ya, kita belajar berdiferensiasi ini kita akan mengangkat berdasarkan minat, bakat, kemampuan anak di kelas. Kita contohkan, misalnya sekarang si A itu inteligensinya 8, ada 5 orang. Ada sedangkan inteligensi yang lainnya ada yang kapasitas 6, ada 3 orang. Yang kapasitas rendah lagi nanti beginilah. Kapasitas rendah ada 10 orang, kapasitas sedang ada 10 orang, kapasitas tinggi ada 10 orang. Artinya kita bisa mengelompokkan anak itu ada 3 bagian kemampuan. Nah, disinilah perbedaan tergambar dari diferensiasi. Oke, Bapak Ibu saya mau jelaskan sedikit adalah pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu bertanya nanti ya untuk mana yang kira-kira ragu, semampu saya akan saya jawab. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar anak. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Biasa bilang tadi, ada kebutuhan rendah, sedang, dan tinggi kan? Nah, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Dan artinya di sini kalau kita merujuk kepada kurikulum K13, kita memberikan anak itu ini dia. Karakteristik yang berbeda sehingga tidak diperlakukan sama. Jadi selama ini kita memperlakukan anak itu baik itu pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya itu dalam konteks sama. Tapi kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu kita membedakan tingkat anak. Bagaimana penilaian nanti Pak? Nanti saya jelaskan. Oke. Rancangan sampai sini ada pertanyaan aku mengenai di sini kira-kira dengan pembelajaran K13 atau kurikulum merdeka misalnya gitu. Tidak ada. Berarti mengenai waktu yang diberikan, berarti karakter anak di pembelajaran diferensiasi ini, berarti kita mengasih tugas, berarti tidak sama. Ya, tidak sama, boleh bervariasi. Misalnya anak ini pintar, sedang, berarti kita mengasih soalnya dengan tuntutan anak. Iya, benar. Tergantung dalam soalnya bagaimana? Nah, begini Bu. Kalau misalnya berkaitan dengan kita nanti kan kalau dalam soal ujiannya itu kita kan ini pembelajaran berdiferensiasi ini kita akan tetap memakai kurikulum K13. Artinya kita masuk ke dalam kelas itu kita sebagai personal mengungkap kemampuan anak, pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya itu kita yang sebagai guru mata pelajaran saja urusannya. Jadi kalau misal kita kan di sekolah sudah memakai K13, kita tidak bisa berdiferensiasi ini bukan pembelajaran yang resmi seperti TPP K13. Jadi artinya gini, anak saya ini kalau kita kan ingin mengungkapkan kemampuan pengetahuannya, sikap dan keterampilannya ini
supaya dia itu selama ini tidak dibeda tidak disamaratakan kemampuannya. Kita menggali kemampuan minatnya itu di mana gitu. Contoh sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Saya masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia, dalam RPP saya misalnya saya pun di situ ada 3 kelompok, saya kelompokkan anak. Si A, si B, si C, kelompok sedang, tinggi dan menengah gitu kan. Lalu materi puisi. Jadi materi puisi ini kita bebaskan anak, maunya anak seperti apa, kita ingin melihat kemampuan yang muncul seperti apa. Misalnya kelompok A, Pak, saya dari kelompok A ini sudah misalnya menempatkan posisi itu di bangku ini saja Pak, saya tidak mau ke depan. Kita beri kebebasan pada dia, ya sudah, boleh. Begitu juga misalnya kelompok yang menengah, Pak, saya maunya tampil ke depan Pak dengan musik, juga boleh. Tak ada masalah. Kita kan artinya membebaskan anak kan. Begitu juga dengan kemampuan yang tinggi. Jadi artinya kalau pada saat penilaian bagaimana? Penilaian contoh, puisi misalnya pada pembacaan hingga puisi itu dibutuhkan untuk angka 13-nya ada 5 item dalam penilaian pembacaan hingga puisi. Tapi kalau misalnya anak yang tingkat A itu mampu, berarti kita terapkan 5. Tetapi kalau misalnya yang tingkat 2-nya itu mampunya cuma 4, kemampuannya cuma 4, ini nilainya sudah sama dengan kemampuan ini jauh-jauh 5, ini jauh 4, berarti sama dengannya itu haknya sama-sama 1. Jadi penilaian di kelas itu keadilan dalam belajar. Berarti tingkat kesukaan doa juga kita. Iya. Ya, ketika soal. Tapi ini sekali lagi saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan ujian semester, ujian sekolah, tidak ada kaitannya. Artinya kita sebagai guru kita bukan melihat anak nih si A ini kok tidak ada perubahan apa, kita cobalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi per mata pelajaran saja. Kan gitu Pak ya? Iya, berbeda lainnya. Ya gitu. Ya ada lagi program? Ya, jawaban penjelasannya. Ya, jadi itu. Nah, saya masuk lagi pada definisi dari Tanya Boyana. Berikutnya adalah 3 kebutuhan dasar murid yang keanekaragaman tadi ya. Nanti di sini ada 2 komponen nih. Pertama tentang representasi, itu di keduanya adalah cara membuat LPP-nya. Ya, insya Allah saya bisa juga membuat LPP-nya, tapi mungkin tidak sempurna. Tapi pada materi ini saya mengimbaskan hanya materinya saja dulu. Oke. 3 kebutuhan dasar murid, keragaman murid atau siswa ya. Pertama, kita akan melihat kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu apa? Pemberian materi sesuai dengan keterampilannya. Berarti kalau misalnya kita masuk ke kelas, kita perhatikan anak itu sejauh mana kesiapan belajarnya. Ini perlu kita perhatikan ya, pemberian materi sesuai dengan keterampilan. Kalau misalnya materi yang kita berikan itu sudah sesuai dengan keterampilan mereka, misalnya baca puisi, dia suka dengan baca puisi, cara baca puisi ataupun drama, maka mereka akan siap menghadapi pembelajaran. Kedua mengenai minat, ya, minat. Pemberian materi muncul rasa ingin tahu, hasrat dalam dirinya. Jika pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan minat mereka. Jadi di sini Bu, sebelum kita memahami ketiga ini, kita diwajibkan, diharuskan guru itu melakukan pemetaan kemampuan siswa. Jadi sebelum kita masuk kelas itu, kita bisa, kalau mau memetakan kemampuan siswa itu banyak macamnya. Mulai dari masuk ke sekolah ini, masuk murid baru kan. Cara salah satu misalnya kamu suka belajar apa, bahasa Indonesia, apa jurus seperti itu, nanti akan terlihat ya pemetaannya seperti apa. Jadi di mana pemetaan anak lebih banyak, maka dari situlah yang kita penuhi. Begitu ya. Itu jadi kalau membuat RPP itu juga kita lakukan dulu pemetaan kepada siswa, baru nanti kita buat RPP-nya. Syaratnya itu pemetaan dulu, setelah baru kita buat. Gimana kita mengelompokkan anak si A, si B dan C kalau tidak ada kita tahu kemampuan di mana, minatnya apa. Kedua adalah minat tadi ya, minat ini kan banyak muncul. Nah, tergantung kita bisa lihat dari angket kita sebarkan di sana kan, itu bisa. Ini yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya itu profil belajar murid. Profil belajar murid ini bisa kita lihat dari latar belakang, bisa budaya, bisa gaya belajar. Ya, misalnya visual, gambar. Ya, kalau misalnya gaya belajar dia suka gambar, poin-poin, kita nanti kan ada yang dulu hasil survei kita itu maksudnya.
sukanya yang mana? Misalnya gambar, maka ibu perbanyakkan gambar di dalam kelas. Kalau misalnya dia suka dia kayak Ivan kemarin kan pakai fokus di PowerPoint, maka kita perbanyak seperti itu. Misalnya dia ada ini gaya belajar auditor. Auditor ini kan dia lebih cenderung membaca, suka diskusi, suka bertanya, misalnya gitu kan. Nah, itu bisa juga kita suka main musik. Ada lagi profil pelajaran kinesik, belajar sambil melakukan sesuatu. Dia kan ada tuh sambil dia cerita, tapi itu sudah selesai. Itu tidak boleh kita marahkan anak. Nah, karena di sini lagi perbedaan pembelajaran kan. Kalau kita kan kalau anak misalnya kalau K13 mau ikut kita, itu lebih baik, gitu kan? Kalau ini tidak boleh. Kalau sudah kita lakukan pembinaan, biarkan bebas anak itu menemukan jati dirinya sendiri di dalam pada saat pembelajaran. Jadi kita artinya di sini adalah memerdekakan anak dalam belajar. Jadi kita berpihak kepada anak. Nah, gitu. Berikut rancangan pembelajaran diferensiasi. Pertama, untuk membuat langkah-langkah RPP-nya, tinggalannya ya, materi. Rancangan pembelajaran diferensiasi ini pertamanya itu kalau kita membuat RPP-nya ini kita tentukan tujuan pembelajaran diferensiasi. Apa tujuan kita? Misalnya anak bisa menyajikan teks Pancasila, kan? Itu tujuan salah satu. Itu fokus pada satu tujuan ya. Nanti ibu sebarkan angket atau sebarkan pemetaan pemikiran dan sebagainya. Kira-kira apa yang menarik di anak ini dari tujuan pembelajaran itu adakan. Oke. Berikut petakan kebutuhan belajar siswa diferensiasi. Lagi. Setelah kita pikirkan untuk kelas 7 ini anaknya misalnya rasa-rasa ya, ini cocoknya mungkin dia kalau kayak Pak Irfan kemarin mungkin kan dia pakai fokus anak-anak banyak dia. Mungkin itu yang lebih pas untuk lokal itu, maka sepemetaan kita itu. Nah, strategi dalam RPP-nya Ibu. Strategi penerapan pembelajaran diferensiasi. Pertama disebut dengan dalam RPP, ini masuk RPP Bu ya. Dalam RPP-nya itu diferensiasi konten namanya. Itu berkaitan dengan pendahuluan. Di sana nanti muncul minat, pertanyaan pemantik, pada kedua sama. RPP apa bedanya mungkin? Apa bedanya pada RPP K13, RPP kurikulum merdeka dengan ini semuanya sama. Sama Bu, RPP sama, hampir sama. Cuma perbedaannya mana nanti kalimatnya itu yang kategori diferensiasi konten dibuat di ujungnya itu diferensiasi konten. Contoh ya, pendahuluan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana pendapat misalnya ya? Lalu kan itu kan termasuk pertanyaan pemantik ya misalnya. Nah, maka kita buat di ujungnya itu dalam kurung diferensiasi konten. Berarti dia termasuk diferensiasi konten. Berarti masuk pada tahap pendahuluannya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, mendekatkan pikiran dengan materi pembelajaran. Mendekatkan pikiran dengan materi pembelajaran ini sama kita mengajak anak itu berpikir pada sekarang kan. Cuma kalian perhatikan ya pembelajaran diferensiasi sekarang, apa yang kamu bisa ungkapkan di situ, apa yang kamu bisa komentari dari tampilan yang ada. Itu sudah merupakan pertanyaan pemantik ataupun mendekatkan pikiran anak kepada pembelajaran. Ya, jadi ini nanti ada ide di situ muncul melihat ini. Setelah itu ada rencana pembentukan kelompok kecilnya Bu, kita sekarang bisa Bu kelompok kecil tapi dua aja Bu dengan si A ini kan dia ada gitu kan. Kita berikan dia kebebasan. Nah, gitu deh. Maka dia bilang itu termasuk diferensiasi konten. Setelah selesai pendahuluan ini, pendahuluan sama Bu. Kita pada saat kebiasaan masuk kelas, setelah itu salam, setelah itu anak-anak berdoa, setelah itu kita absen, setelah itu kita bisa tujuan pembelajaran, persepsi dan sebagainya, sama dia, ada bedanya. Cuma perbedaannya di dalamnya itu kita buat nanti apakah ini termasuk dia diferensiasi proses atau konten. Nah, gitu. Coba lagi tengok nanti di YouTube kalau kita selesai. Ya. Sampai diferensiasi konten ini ada yang mau ibu tanyakan akhirnya. Ini setelah ini ya, diferensiasi konten ini setelah pemetaan kebutuhan. Jadi RPP ini baru pemetaan kebutuhannya, baru nanti RPP di bawah. Bayang. Urutan dalam RPP itu sama nggak? Ya, sama itu juga. Ini kan tujuan pembelajaran ini kan kita pikirkan nih, belum kita terapkan. RPP-nya sama, itu juga RPP-nya. Ada metode yang sama, semua sama, ada bedanya.
strateginya sama, semua sama, ada bedanya. Cuma seperti tadi ada pemetaan anak dulu, petakan anak dulu sangat wajib itu. Pemetaan minat, kemampuan belajar, minat belajar, kesiapan belajar dipeta dulu. Ketika komponen yang ada ini, barulah kita bisa membuat RPP-nya. Setelah pemetaan itu baru RPP. Nah, ini. Sampai di sini ada pertanyaan kan diferensiasi konten? Ya, ini bagi teman-teman. Kita masuk kepada diferensiasi proses. Ini sama juga. Kalau dari diferensiasi proses ini sama juga pada kegiatan inti pembelajaran kita. Ya, melibatkan kegiatan pembelajaran aktif. Contohnya ya kita pelatihan seperti biasa kan. Sudah itu demonstrasi seperti biasa, model pembelajaran dan lain sebagainya. Kita balik kan? Ya, masih di diferensiasi proses itu kita memvariasikan waktu yang tersedia bagi siswa untuk mempelajari tugas sama kan. Kita memperkirakan waktu kita, misalnya nanti diferensiasi waktu ini maksudnya kita memanage waktu. Jadi kalau misalnya isi itu misalnya 45-40 menit, maka kita perkiraan anak-anak ini kita kira tugas apa yang pas buat mereka. Oke, tuh. Setelah itu kita buat diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini nanti dibuat di dalamnya itu berbeda Bu ya. Diferensiasi produk ini masih berkaitan dengan kegiatan intinya, belum masuk pada penutup. Ya, jadi membuat pertanyaan ini anak nih. Diferensiasi produk ini adalah unjuk kerja anak setelah selesai diferensiasi proses tadi. Kegiatan belajar itu sudah selesai. Misalnya kelompok A, apa yang kita tampilkan? Pak, saya mau menampilkan drama. Di mana? Depan sini saja Pak. Kita kasih ruang. Maka dia akan itulah namanya diferensiasi produk itu unjuk kerjanya, hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Materi yang kita berikan tadi. Nah, ya, membuat pertanyaan, menulis surat misalnya kan. Materinya menulis surat, maka dia sudah mampu menulis surat. Misalnya sudah tulis surat kepada teman saya, gitu kan. Misalnya yang rendah ini nulis surat kepada yang kemampuan sedang, atau nulis surat dari yang paling rendah ini kemampuan yang tinggi, bisa. Sudah itu membuat rubrik pengetahuan, keterampilan, sikap yang cocok depan nilai biasa kan. Mendorong siswa untuk membuat tugas, ini tugas kita pada diferensiasi produk ini. Dan terakhir memberikan pilihan kepada siswa cara mengapresiasikan hasil kerjanya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Nah, berarti untuk kategori apa namanya berkaitan dengan diferensiasi pendahuluan tadi, proses tadi dengan produk sudah dijelaskan. Bagian penutupnya sama, ya. Ada siswa yang menyimpulkan pelajarannya berdasarkan kemampuannya. Ada siswa yang merefleksi pelajarannya, ya kan? Refleksi pelajaran bisa kita kaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, atau misalnya siswa bertanya, juga kayak misalnya itu memuaskan dirinya. Oke, setelah itu nanti ibu ingatkan pelajaran berikutnya, setelah itu penutup, ya kan? Terserah ibu lalu bagaimana menjelaskan. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Apa yang membedakan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran yang sudah ada? Apa kira-kira Bu? Pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran kita yang sudah ada sekarang. Apa bedanya kira-kira kan? Ada Bu, bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kalau menurut saya yang membedakan antara pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran yang sudah ada, diferensiasi ini lebih khusus kepada pelayanan kita sebagai fasilitator kepada anak. Sedangkan kalau pembelajaran yang dulu-dulunya pernah kita lakukan ini tidak ke prosesnya tapi ke hasilnya saja. Jadi hasil kognitif anak itu aja yang kita tingkatkan seperti itu, sehingga anak yang dengan gaya pikir, gaya belajar dan sebagainya itu yang berbeda, tapi kita khususkan satu saja, kognitif saja. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana kita melihat dulu karakteristik siswa.
karakteristik kayak mana, gaya belajarnya. Jadi kita tidak bisa menahan mereka kalau mereka untuk menunjuk dirinya, cara belajar mereka seperti itu. Itu saja, Pak. Ya, ya baik, benar juga yang benar sekali yang disampaikan oleh Pak Irfan. Perbedaannya ya, menurut keterangan fasilitator saya dengan pengajar praktik, itu Pak Irfan tadi cara pandangnya itu melihat proses yang ada di dalam, itu benar sekali. Pembelajarannya ini perbedaan secara umum. Kalau pembelajaran yang lama-lama baik itu KDSP, K13, kurikulum merdeka, menyamaratakan kemampuan anak berdasarkan RPP kita. Tidak ada kita bedakan. Si ani tak mampu, tetap juga rem kita itu harus 100. Padahal dia tidak mampu ini, kalau ini kan pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran keadilan bagi anak. Jadi kalau misalnya anak ini mampunya cuma mampu menguasai materi pidato, tadi saya sampaikan teknik-teknik berpidato itu kan ada 4, misalnya cuma menguasai 1 teknik berpidato, tapi dia memang kemampuannya cuma segitu, itu sudah layak kita beri nilai 100, begitu kan? Begitu juga dengan kemampuan sedang, dia cuma bisa mampu cuma menjawab 3, ya kemampuannya cuma segitu, dipaksakan untuk 100 juga nggak akan bisa, maka dia layak diberikan nilai 100. Artinya kita sudah mengangkat kemampuan anak berdasarkan kemampuannya, berdasarkan keadilannya, berdasarkan kebutuhannya. Kita sebagai guru sudah berpihak kepada anak. Artinya kita dalam kurikulum merdeka, kita sudah memberikan kemerdekaan kepada anak, menemukan kodratnya baik secara lahir maupun secara batinnya. Itu ya. Jadi perbedaannya itu saja. Ada lagi yang bertanya, Bu? Ya, kalau perbedaan yang lama itu baru ini memberikan keadilan pada siswa, mengungkap potensi siswa. Oke, sampai di sini ada lagi. Ada Bu ini yang bertanya ini. Ini tidak EPP ya, gambaran untuk masuk ke EPP-nya. EPP-nya ada terkhususnya. Cukup mungkin. Ya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kurikulum, Pak Irfan sebagai penggerak juga di sekolah kita, Bu Diana yang sudah arahan Bapak kita, gitu kan, sudah meluangkan waktu, memberikan seluas hati dan pikirannya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum itu mari kita beri aplaus kepada Pak Dedi. Terima kasih kepada Pak Dedi SPD yang telah menyampaikan materi dasar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka sebelum kita akhiri diskusi kita, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi ini yang berorientasi kepada siswa, baik minat dan bakat belajarnya, sehingga sistem layanannya ini lebih kepada inklusif. Yang kedua yaitu rancanglah kebutuhan belajar siswa, meliputi dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil siswa. Ada 3 profilnya, ada auditori, kemudian visual, dan kinestetik. Dan yang ketiga yaitu rancanglah pembelajaran di kelas, meliputi dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan, dan strategi penerapannya. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol minta maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.